Perkenalkan, nama saya Jeremy Radovan Gutom dari kelas PKO 2A NIM 2005 111381. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sastra Melayu. Sastra Melayu adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang, gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari Raja Ternate, Sultan Abu Hayat, kepada Raja Jawa III di Portugal dan bertarikan pada tahun 1521 Masehi. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Syarat merupakan baris pertama dan akibat sebagai baris kedua. Baris pertama membahas tentang persoalan, masalah, atau perjanjian, sedangkan baris kedua memberitahukan jawaban atau penyelesaian dari pembahasan dan baris pertama. Contoh, apabila banyak mencela orang, itu tandanya dirinya kurang. Selanjutnya, Gurindam 12. Kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji Kepulauan Riau dinamakan Gurindam 12 oleh karena berisi 12 pasal, antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti, dan hidup bermasyarakat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yongdola. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Karmina adalah pantun kilat atau pantun 2 suntai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Karmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Fungsi Karmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat sebagai salingan percakapan dan lain sebagainya. Karmina hanya sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, atau untuk menyindir secara halus sembari bergurau. Karmina hanya dipakai sebagai lelucon atau hiburan saat santai atau mengisi waktu senggang, sehingga tidak populer seperti pantun. Contoh Karmina yaitu sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minang Kabau yang berarti penuntun. Contoh pantun yaitu kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang, adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling menyambung. Nama lain dari seloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Baris pertama dan ketiga pada bait kedua menggunakan isi yang sama dengan baris kedua dan keempat dari bait pertama. Pola ini digunakan secara terus-menerus pada bait berikutnya. Kata seloka merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sloka. Sloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Pesan yang disampaikan di dalam sloka dapat berupa candaan, sindiran, atau ejekan. Sloka umumnya ditulis dalam bentuk pantun atau syair dengan 4 baris. Selain itu, ada juga sloka yang ditulis lebih dari 4 baris.
Fungsi seloka yaitu mengkritik semua sikap negatif dari anggota masyarakat tanpa harus menyinggung perasaan dari anggota masyarakat tersebut. Seloka juga bisa menjadi panduan atau pengajaran bagi individu yang terkait. Selain itu, fungsi seloka sangat bergantung kepada isinya, yaitu untuk menyindir, mengejek, atau menemplak, melahirkan rasa benci karena sikap manusia, memberi pengajaran dan panduan, serta sebagai alat protes sosial. Contoh seloka lebih dari 4 baris. Baik budi emang si randang dagak lalu ditanakkan, tiada berkayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan anak di bangku diletakkan, kera di hutan disusui. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 suku kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola a. Isinya syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran agama. Syair juga dapat berisi kiasan atau sanduran. Salah satu contoh syair dalam sastra Melayu adalah syair Tabut yang ditulis pada tahun 1864 di Singapura. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Pembagian baris sampiran dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Talibun umumnya digunakan dalam acara berbalas pantun. Sebagai pengganti pantun, 4 larik seuntai. Penggunaan talibun di dalam acara berbalas pantun memudahkan pengungkapan gagasan dalam bentuk dialog. Talibun merupakan perluasan dari pantun untuk mengungkapkan kesatuan ide yang lebih lengkap. Maka dari itu, talibun sering disebut pantun panjang yang pengulangan katanya sampai 6 larik atau 8 larik seuntai. Teknik pengulangan merupakan suatu yang sangat lumrah dalam talibun. Pengulangan ini biasanya di awal larik dan letaknya cukup bervariasi. Bisa jadi pengulangan di larik awal, tengah, maupun larik akhir. Larik akhir baik di bagian sampiran maupun isi. Contoh talibun. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak, beli ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak, pun cari induk, semang cari dahulu. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Karya sastra Melayu klasik sangat jauh berbeda dengan karya sastra modern. Untuk mengenal apakah sebuah karya sastra merupakan karya Melayu klasik atau karya sastra modern, harus mengetahui ciri-cirinya. Untuk karya sastra Melayu klasik, ciri-cirinya adalah anonim, bertema istana sentris, bernilai budaya lokal, dan disebarkan secara lisan. Yang pertama, anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Yang kedua, bertema istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran sakti dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir cerita selalu bahagia. Yang ketiga, bernilai budaya lokal. Ciri yang ketiga dari karya sastra Melayu klasik adalah penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal. Sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dulu. Yang keempat, disebar secara lisan. Ciri yang terakhir ialah disebar secara lisan. Penyebab utamanya adalah penggerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan
menggunakan media tulisan. Yang kelima, didaktis. Memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. Yang keenam, tradisional. Mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dahulu atau adat istiadat. Yang ketujuh, klasik. Imitatif, bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. Yang terakhir, 8, universal, dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Demikianlah yang bisa saya dapat jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan tentang sastra Melayu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.